Sampurasun. Ini kita lagi ada di SD Negeri Kidul 1, SD yang keren. Jumlah muridnya paling banyak di sini dan kita hari ini sedang melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Sekolah ini bisa keren karena guru-gurunya hebat dan orang tuanya hebat. Sekolah tanpa didukung oleh orang tua yang hebat, sekolah itu nggak akan jadi apa-apa. Lihat ini sekolahnya, kita lihat, ayo lihat ya. Ini bangunannya yang baru beres nih. Ini bangunannya yang baru beres. Dan kita lihat kebunnya. Kita akan lihat kebunnya. Sekolah ini mempunyai 881 siswa dan sekolahnya terkelola dengan baik. Ini lingkungannya ditata sedemikian rupa. Ini dalam program tatanan yang dibalartikan, sekolah ini udah mengembangkan pertanian berbasis permakultur. Nggak ada pestisida di sini, semuanya diolah, dipupuk pakai sampah organik. Betul, Pak. Ya, ini dibantu oleh ibu-ibunya. Nih lihat hasilnya. Ini namanya apa? Leor. Lamun teu boga duit ngaranna lieur. Kalau ini leor. Gede nggak, Bu? Lamun makanan, Pak. Laer. Kalau saya laer katanya, kalau iya leor. Kalau nggak punya duit lieur. Ya ini ke sana. Ini pohon cabe. Betul, Pak. Kadang kamu jadi cewek, Pak. Ini pohon bunga telang. Kangkung juga ada. Di sana ada kandang ayam. Nah, Kolam ikan juga ada. itu kandang ayam, kolam ikan juga ada. Coba lihat di sini. Kebun jagung. Ini mini teter. Betul. Ini mini teter nih. Ini mini teter yang besok akan diresmikan oleh Bupati. Ini semuanya memanfaatkan barang-barang bekas. Ini genting-gentingnya genting bekas. Ini keramik yang tadinya bekas bangunan, kita tanamin juga bisa. Kita kasih genteng bedengan namanya, pakai genteng bekas, kasih tanah, kasih kotoran kambing, diolah menjadi media tanam yang bagus, terus bisa tumbuh. Ini juga sama. Ini tadinya lahan berangkal, bekas-bekas bangunan. Ini genteng-genteng bekas ya, yang kita manfaatkan untuk tanaman tempat belajar anak-anak. Ini saung pembelajaran. Ini tempat pengolahan dan ada tempat semai, ada tempat bahan kompos, dan ini tempat untuk belajar ngariung guru-guru ya. Ini belum beres, masih terus melakukan penataan. Berkesinambungan ya, Pak. Penampungan air, Pak. Prinsip Ini kolam ikan dan ini nanti digunakan juga untuk menampung air hujan. Penampungan air hujan. Traktor alam, Pak. Ini kandang ayam. Traktor alam itu karena ayam itu bisa menggemburkan tanah. Gitu. Pupuk kandangnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Ini POC hasil praktek anak. Itu pupuk organik cair. Ini hasil belajar anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar bikin pupuk organik cair dari kotoran kambing, begitu kemudian diolah menggunakan molase dan garam krosok. Ya, Iya, Pak. garam krosok. Ini ada Bisa dicampur juga dengan sisa-sisa sayuran dan sisa sayur dan buah-buahan bisa. Itu ban bekas juga dimanfaatin. Nah, ini ban-ban bekas yang dimanfaatkan untuk tanam-tanaman di sini. Ada marigold, Pak. Bunga marigold. Nggak usah. Nah, ini kalau ini pupuk fotosintesis bakteria PSB. Ini juga hasil karya anak-anak. Ini produk anak-anak dalam menghasilkan pupuk untuk sayuran di kebun mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Ini terbuat dari telur dan penyedap rasa. Dikocek, dijemur, nanti bisa digunakan untuk
fotosintesis bakteri untuk merangsang pertumbuhan tanaman, terutama daun-daunnya. Gitu. Yang digantung juga hasil anak Pak. Praktek. Nah, ini Kelas ini bawah juga ini. pemanfaatan limbah botol. Jadi kita selain limbah botol itu botol plastik ini digunakan sebagai eco-brick, kursi ya, kursi yang dibuat untuk kursi ini juga bisa digunakan sebagai pot, sebagai tempat menanam sayur-sayuran yang ditanam oleh siswa. Jadi dalam program tatanan di Balai Atikan itu kita pengen semua limbah yang dipandang tidak berguna yang selama ini mencemari tanah kayak botol-botol itu yang kita semuanya dulu waktu masih zaman kegelapan habis minum itu dibuang kemana-mana botolnya bisa dimanfaatkan seperti ini atau dibikin kursi menjadi eco-brick dibuat menjadi kursi. Genting habis bangunan tidak boleh dibuang tapi kita manfaatkan. Ember cat habis catnya bisa kita gunakan untuk komposter, untuk pembuatan POC atau membuat komposter portable. Semua yang ada di dunia ini kalau kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan lihat vaksinasi anak-anak. Ya Bu ya, Ibu kelas berapa? Kelas 4 Kelas 4 Jadi saya berbahagia karena sekolah ini bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Ini orang tuanya terlibat kan di sini juga? Iya, Pak. Terlibat. Tanpa keterlibatan orang tua, sekolah tidak akan menghasilkan anak-anak didik yang baik. Gitu. Nanti ini akan kita setting menjadi lapangan rumput. Ya. Ini diratakan, kasih tanah, kasih rumput, jadi hijau. Itu sudah siap. Iya. Ya, Bu ya. Itu sudah siap. Nanti rumputnya bagus. Jadi jangan pakai jangan pakai aspal, jangan pakai paving block karena nanti panas. Iya. Gitu. Ini walaupun sekolah di kota ada pohon pisang. Sudah berbuah ya, Pak ya? Pohon pisang. Sudah ada buahnya. Ada pohon pisang. Daunnya para ginang. Yang sudah Peluk ibunya, oh ibunya lagi hamil ya. Ya. Sok tetehnya. Bentar, Bu. Bentar. Gitu. langsung ke sana kan? Ini udah? Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ini? Kelas 6. Ini namanya? Irsad El Siradi sama? Hah? Rina Sulistiawati. Mereka habis divaksin. Barusan mereka habis divaksin masuk ke ruang observasi ini. Jadi menunggu ada reaksi atau tidak. Ada reaksinya? Capek? Apa? Pusing? Enggak? Enggak ada. Bisa cerita sakit nggak divaksin? Buka aja, buka. Nggak apa-apa biar kedengaran. Nah, divaksin sakit nggak? Nggak kerasa. Nggak sakit. Ini adalah vaksin yang digunakan agar anak-anak sekarang usia 6 sampai 11 tahun itu bisa meningkat imun tubuhnya dan bisa terlindungi dari pemaparan virus COVID-19. Gitu. Ya, nggak sakit kan? Ayo vaksin. Ya. Ayo vaksin. Teman-teman, ayo vaksin. Ayo vaksin. Teman-teman, ayo
vaksin. Tidak sakit, Tidak sakit, tidak liar, tidak liur. apalagi leor. Leor cukup ada di kebun saya. Bilang Ayo. leor Cukup ada di kebun saya. dan liar tidak boleh ada setelah divaksin. Dan liur tidak boleh ada sesudah. Nah, vaksin oke. Ayo vaksin. Ayo tangan. Ayo vaksin. Nah, sip. Makasih ya. Ya.